Makan dogan pakai es. Jumpa lagi dengan Depati Podcast. Selamat pagi sahabat Depati. Perkenalkan saya Dr. Gigi Ertadini Finanti. Hari ini kita akan melakukan podcast dalam rangka memperingati HUT RSUD Depati Bahrin yang ke-53 dan juga memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-59. Adapun topik podcast kita kali ini mengenai mewaspadai sariawan yang tak kunjung sembuh. Telah hadir bersama kita narasumber yang ahli di bidangnya, Dr. Gigi Rindang Tanjung Sari, spesialis penyakit mulut. Assalamualaikum. Mungkin sahabat Depati sudah nggak asing ya dengan kata sariawan, dan juga pasti hampir setiap orang pernah mengalami sariawan. Nah, kenapa sih dok bisa terjadi sariawan di rongga mulut? Jadi sebenarnya sariawan itu adalah peradangan pada jaringan lunak di mulut. Bisa terjadi karena cedera, luka, misalnya tergigit, atau saat sikat giginya meleset, atau lengah saat sikat gigi sehingga terluka. Bisa juga karena infeksi, misalnya terkena virus, bakteri, ataupun jamur. Kelainan yang lain misal karena ada alergi, tiba-tiba makan sesuatu yang mengandung bahan membuat alergi sehingga menyebabkan sariawan. Yang lainnya juga karena defisiensi imun, jadi kekebalan tubuhnya menurun, entah karena gangguan metabolik seperti metabolisme karbohidrat yang kita kenal diabetes, atau protein dan lemak. Misalnya ada gangguan jantung, stroke, pasien yang lama berbaring, tirah baring lama, kemudian adanya kelainan darah. Itu semua bisa menyebabkan sariawan. Dan pada wanita khususnya ada gangguan hormonal juga yang mempengaruhi hal ini. Misalnya siklus menstruasi sebelum atau selama atau malah sesudah menstruasi muncul sariawan. Jadi penyebabnya itu bervariasi. Oh, terus untuk pengobatannya gimana ya itu dok? Sebenarnya untuk sariawan ini bisa sembuh sendiri dalam jangka waktu 7 hingga 14 hari. Tergantung dari kecepatan perbaikan sel-sel di jaringan lunak. Ya. Tapi selama proses sebelum sembuh itu menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Tidak nyamannya karena dia perih, dia mengganggu makan, juga saat berbicara. Sehingga pasien boleh memberikan obat oles. Dioleskan atau obat kumur ataupun dengan menambah vitamin. Karena bisa jadi sariawan juga karena kekurangan nutrisi. Jadi kan kata dokter normalnya itu sembuh dalam 7-14 hari. Iya. Lalu gimana dok kalau udah lebih dari 14 hari dia tak kunjung sembuh gitu dok? Kalau dalam lebih dari 14 hari tetapi masih kurang dari 1 bulan, kemungkinan ada kelambatan penyembuhan. Tetapi bila lebih dari itu dan tampilannya pun lebih parah, maka sebaiknya diperiksakan. Karena kemungkinan ada hal-hal yang harus diperbaiki. Misalnya kelainan darah, itu harus diperiksa dulu. Apakah hemoglobinnya, atau mungkin leukositnya, atau misalnya karena ada alergi. Alergi itu harus dicari penyebabnya karena tidak akan hilang sendiri. Kemudian yang kedua ada defisiensi imun, gangguan kekebalan tubuh. Itu juga tidak bisa dibiarkan, harus ditangani cepat. Dan yang terakhir itu yang ngeri adalah kalau ternyata kondisi sariawan ini adalah keganasan, sehingga harus ditangani dengan kemoterapi ataupun dengan terapi radiasi. Ada lagi infeksi yang menjadi momok bagi kesehatan, yaitu adalah HIV/AIDS. Biasanya juga menimbulkan kondisi sariawan di dalam mulut. Jadi kalau sebaiknya yang kita lakukan kalau udah terjadi sariawan yang tidak kunjung sembuh, sebaiknya tidak dibiarkan. Anda bisa mencari pertolongan pertama ke dokter gigi terdekat. Tapi jika dokter gigi ini sudah memberikan obat premedikasi awal, obat pencegahan, dan belum sembuh juga, sebaiknya ke rumah sakit sehingga bisa dicari penyebabnya lebih runtut, lebih jelas dari ceritanya, dari anamnesanya, dari kronologisnya, kemudian dari kebiasaan, habitualnya,
dan kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Dan tentunya tampilan sariawan ini kan berbeda-beda. Ada yang hanya bentuk ulcer, ada yang bentuknya plak putih, ada yang bentuknya tumor gitu. Cuman semua masyarakat menganggap yang tidak nyaman dalam mulut itu adalah sariawan. Cuman tampilan yang berbeda itu yang bisa membedakan adalah petugas medis. Di Rumah Sakit Bupati Bahrin, alhamdulillah ada saya selaku spesialis penyakit mulut. Kami terbiasa untuk membedakan kondisi sariawan ini sehingga bisa dicari penanganan yang tepat. Terus dok, bagaimana ya kira-kira kiat pencegahan biar tidak terjadi sariawan yang berkepanjangan seperti itu ya dok? Apabila sudah lebih dari 2 minggu, dengan pengobatan lokal, dengan obat minum, dengan penambahan vitamin, sebaiknya Anda waspada. Boleh mencari informasi dulu di sosial media, boleh. Kemudian boleh periksa ke dokter gigi dulu. Setelah itu bagaimana caranya supaya ditemukan penyebabnya. Kalau seperti alergi kan yang bisa mengerti apa penyebabnya kan orangnya sendiri sebenarnya ya. Cuman kita harus merunut satu persatu dan bagaimana caranya supaya ketemu penyebabnya tadi. Tak terasa udah di penghujung podcast hari ini. Sebelum menutup podcast, mungkin dari Dokter Indang sendiri ada pesan untuk sahabat Depati? Ya, jadi segala hal yang membuat tidak nyaman dalam kondisi tubuh, tolong jangan dibiarkan. Jangan memendam semuanya sendiri atau mencari informasi yang salah. Jadi Rumah Sakit Bupati Bahrin ada untuk menangani semua keluhan Anda dengan daftar spesialis yang lengkap. Terima kasih banyak ya dokter atas sharingnya. Sama-sama. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ingin pantun untuk penutup. Sariawan oh sariawan, sering muncul di mulut kawan. Cakep. Jika teman-teman ada kecurigaan, jangan lupa untuk segera diperiksakan. Kemudian pagi-pagi udah makan es. Sampai jumpa lagi di Depati Podcast.